Kemenpan RB telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil peserta yang lolos seleksi P3K 2023 akan masuk ke tahap pengisian daftar riwayat hidup. Oke. Kali ini kita berbagi informasi mengenai penjelasan Menpan RB soal penentuan kelulusan P3K Guru 2023. Honorer harus tahu, ataupun teman-teman sekalian harus tahu bagaimana teknik mekanisme dalam penentuan kelulusan P3K Guru 2023. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, channelnya Sobat Beken. Nah, dilansir dari gpnn.com, pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 diperpanjang hingga 22 Desember. Awalnya, jadwal yang sudah ditetapkan BKN atau Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Panselnas CSN menetapkan durasi pengumumannya 6 sampai dengan 15 Desember. Perpanjangan pengumuman ini menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKM, Bapak Suharmen, karena masih dalam proses pengolahan data. Untuk penentuan kelulusan P3K Guru ini juga mengikuti aturan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Bapak Abdullah Aswar Anas. Pak Menpan RB Aswar Anas sudah mengeluarkan aturannya pada 13 Desember untuk pengolahan nilai atau hasil akhir seleksi P3K 2023. Nah, ini pernyataan dari Bapak Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Pak Menteri dalam suratnya nomor B-3430-MTTSM 0100/2023 tertanggal 13 Desember 2023 menjelaskan Kemenpan RB telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi P3K teknis dan tenaga kesehatan. Begitu juga seleksi P3K guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Adapun dasarnya berdasarkan pada pengadaan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 yang pada saat ini sedang dalam tahapan pengolahan hasil akhir seleksi, dan juga menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Kemendikbudristek nomor 7282 tanggal 5 Desember 2023 perihal usulan mekanisme penempatan pelamar ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Nah, ini penjelasan dalam teknis mekanisme. Oke, teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi P3K. Nah, inilah dia penjelasannya dalam mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023. Yang pertama, secara umum, mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi didasarkan pada Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang P3K untuk jabatan fungsional pada paragraf 6 tentang pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi. Oke, jadi ini dia yang pertama tercantum di Peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2023 pada paragraf 6. Di samping merujuk pada ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Menpan RB
nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan bagi peserta ex honorer K2 yang berperingkat terbaik. Yang kedua, peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Jadi ini dia pengisian kebutuhan khusus. Yang pertama, ex K2 yang berperingkat terbaik, dan yang selanjutnya tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Lalu yang ketiga, mekanismenya adalah pengisian kebutuhan khusus pada pelamar prioritas seleksi P3K guru pada instansi daerah secara berurutan diberlakukan bagi pelamar sebagai berikut. Nah, ini dia pengisiannya. Yang pertama itu honorer K2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG atau pendidikan profesi guru, dan guru di sekolah swasta. Nah, ini dialah urutannya bagi pelamar prioritas. Yang pertama, honorer K2, itu yang diutamakan. Setelah itu, guru non-ASN, lalu lulusan PPG, dan yang terakhir, guru di sekolah swasta. Pengisian kebutuhan umum diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori kebutuhan. Bisa kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi ini dia mekanismenya selanjutnya. Jika masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas, maka bisa diisi dengan pelamar peringkat terbaik dari kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dengan syarat jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Yang keenam, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus yang telah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Yang ketujuh, selanjutnya, bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek saat melamar mendapat nilai sebesar 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Nah, inilah dia pedoman dalam pengelolaan hasil seleksi kompetensi P3K 2023. Sampai dengan sekarang ini kita masih menunggu informasi ataupun pengumuman untuk seleksi P3K guru ini. Nah, itulah dia mekanismenya, dan kita harus paham untuk mekanismenya ini. Nah, jika berbicara mengenai pengumuman, nah hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 diumumkan secara tidak serentak pada periode 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Namun, pengumuman hasil kelulusan P3K guru paling lambat tanggal 22 Desember 2023.
Nah, BKN menyampaikan dalam pernyataan resmi bahwa pengumuman hasil P3K 2023 tidak serentak karena sejumlah instansi akan melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan yang sifatnya opsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB 14 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, ini juga alasan ataupun salah satu alasan mengapa hasil dari seleksi P3K 2023 ini tidak serentak ataupun tidak sama. Jika berbicara mengenai hasil seleksi P3K Guru 2023, untuk hasil seleksi P3K Guru, saat ini tengah berlangsung proses pengolahannya. Hasil itu rencananya akan diumumkan paling lambat tanggal 22 Desember 2023 lantaran perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap sejumlah elemen data seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta P1, hasil kompetensi teknis tambahan, serta afirmasi sertifikat pendidik atau serdik. Nah, selanjutnya cara cek pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Nah, pengumuman kelulusan peserta seleksi P3K Guru serta Kesehatan dan Teknis 2023 bisa dilihat melalui website BKN atau di laman instansi masing-masing. Peserta P3K 2023 yang lolos akan mendapatkan pemberitahuan di akun sscsn.bkn.go.id dan bisa melihat namanya tercantum di daftar yang dirilis di laman instansi. Nah, ini dia caranya. Yang pertama, kunjungi laman SSCSN, klik login atau masuk di pojok kanan atas, masuk menggunakan akun masing-masing, input nick dan password, lalu klik masuk. Setelah berhasil login, resume pendaftaran beserta keterangan lulusan P3K Guru, Kesehatan, dan Teknis 2023 ditampilkan. Nah, peserta yang lolos seleksi P3K 2023 akan masuk ke tahap pengisian daftar riwayat hidup. Oke, pengisian DRH yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Nah, itulah dia mengenai pengumuman daripada hasil seleksi P3K Guru. Nah, ini dia paling lambat 22 Desember 2023. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan nilai yang terbaik, lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.